Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kita masih berada di pertengahan bulan Muharram. Melalui khutbah singkat ini, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku sekalian yang hadir saat ini dalam sidang Jumat yang mulia ini. Mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Dengan iman dan takwa, insya Allah akan membawa dan menempuh kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang bermanfaat dan bermartabat. Dan insya Allah nanti kebahagiaan akan kita capai di akhirat kelak. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya akan memberikan sedikit motivasi, baik untuk diri sendiri maupun untuk saudaraku-saudaraku seiman dan sekeyakinan. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang sering kita dengar dan bahkan kita semuanya hafal. Dan ini mengandung makna menyebutkan apa tugas dan kewajiban manusia Allah ciptakan di muka bumi ini. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi dan beribadah kepadaku, kata Allah. Surah Az-Zariyat ayat 56. Lalu apa makna yang terkandung dalam ayat ini? Kalau kita kaji lebih dalam, ternyata ayat ini mengajarkan kepada manusia agar di setiap saat, di mana saja dan kapan saja, dalam kondisi dan kegiatan apapun di muka bumi ini, hendaklah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi pada malam hari selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, apabila kehidupan itu dilalui dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita disunnahkan membaca doa, itu pun sudah beribadah kepada Allah. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Lalu apa saja misalnya? Bahwa manusia diciptakan Allah untuk mengabdi. Yang pertama, Allah memerintahkan kita sholat. Maka sholatlah kamu, mulai dari kita tahu sejak kapan sholat itu diperintahkan. Bukan sholat ketika kita telah menjadi orang yang baik. Sholat itu bukan untuk orang alim, bukan untuk orang kaya,
bukan untuk orang yang kuat, bukan untuk orang yang berkedudukan tinggi, status sosialnya yang baik, bukan. Tetapi solat untuk semua hamba Allah di muka bumi ini. Dan melaksanakan solat bukan menunggu kita menjadi orang yang baik, tetapi kerjakanlah solat sampai kamu menjadi orang yang baik. Banyak orang bertanya, saya belum mau solat karena saya belum menjadi orang yang baik. Karena sesungguhnya solatmu itulah yang akan membentukmu menjadi orang yang baik. Maka jangan tunggu, karena kita hidup di dunia ini ada kontraknya, batas waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberikan Allah kesempatan, pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita di mata Allah sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan hambanya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Yang kedua, Allah memerintahkan kita berbuat baik. Maka berbuat baiklah sejak kita mengetahui kapan berbuat baik itu diperintahkan. Artinya, berbuat baik jangan menunggu kita menjadi orang yang baik, tapi berusahalah berbuat baik sampai kita menjadi orang yang baik. Dan jangan pernah kita berbuat baik mengharapkan pujian orang lain. Jangan pernah kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain. Tetaplah berbuat baik, walaupun kita di mata orang lain bukan orang yang baik, tetapi Allah sangat tahu bahwa kita telah berbuat baik. Perbuatan baik tidak perlu dipandang baik oleh manusia, tetapi bagaimana kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sekecil apapun perbuatan yang kita kerjakan di muka bumi ini, pasti Allah akan berikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Pun siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia pun akan melihat balasannya. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Begitu adilnya Allah kepada hambanya. Maknanya apa? Setiap perbuatan yang baik kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk sesama makhluk Allah, itu pun akan diberikan Allah balasannya. Tidak di dunia, tetapi yang paling pokok untuk persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik tidak perlu menanti penilaian orang lain bahwa kita adalah orang yang baik, tapi teruslah berbuat baik walaupun di mata orang lain kita bukan orang yang baik. Karena kita tidak perlu penilaian orang lain, sebab yang kita yakini perbuatan baik akan Allah balas dengan kebaikan. Ingatlah saudaraku, orang yang berharap kepada sesama hambanya, yakinlah hidupnya akan lelah dan bersiaplah untuk kecewa. Tetapi ketika kita berharap hanya kepada Allah tujuannya, insya Allah kebahagiaan akan kita dapatkan darinya. Lalu yang ketiga, Allah melarang kita berbuat maksiat karena itu dosa. Maka hindari dan tinggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Sejak kita mengetahui bahwa perbuatan maksiat itu adalah berdosa kepada Allah, jangan pernah berkata, saya belum menjadi orang yang baik, lalu kita terus berbuat maksiat sampai menjadi orang yang baik. Tetapi yang benar adalah hindarkan semua perbuatan maksiat di saat kita mau berbuat maksiat sampai kita menjadi orang yang baik. Karena itu hidup ini ada batasnya. Allah tegaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kami kembalikan. Al-Ankabut ayat 57. Oleh karena itu, setiap kali tergoda untuk melakukan keburukan, ingatlah bahwa maut bisa datang kapan saja.
disebutkan dalam sebuah hadis, perbanyaklah kalian dalam mengingat perkara yang memutus kelezatan, yaitu kematian, agar kita terhindar dari perbuatan maksiat. Ada konsep sederhana agar kita selalu ingat mati, ya ini: jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Duniamu cukup ditaruh di tangan saja, jangan ditaruh di hatimu. Artinya, di tangan begitu sudah mendapatkan, maka akan kita lepaskan. Begitu menerima, maka berikan. Jangan menaruh dunia di hati. Akibatnya, berapapun jumlah yang Allah berikan kepada kita, kita akan merasa kurang. Maka kita akan menjadi orang hubud dunia, cinta kepada dunia. Jika kematianmu kau taruh di pelupuk mata, artinya kematian itu sangatlah dekat jaraknya. Umur selalu bertambah, berarti jarak kematian semakin dekat akan tiba. Untuk mendapatkan rahmat Allah, gampang menuju surga, syarat utamanya adalah iman. Pondasi hidup seorang adalah iman. Jika imannya kuat, hidupmu akan hebat. Jika imannya lemah, hidupmu gampang goyah. Dan ketika imannya rapuh, hidupmu mudah runtuh. Seseorang yang kuat imannya adalah seseorang yang mampu mengelola dan memproses hidup di dunia ini untuk kepentingan dan kebahagiaan akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan diri lebih baik. Berbuat baiklah sampai kita menjadi orang yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah wa'lamu annallah, ya ikhwani rahimakumullah, anna yawmakum yawmin azim. Wa'lamu annallah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajmain. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajmain wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim azkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.